Baiklah, hari ini topik kita yaitu teknik dokumentasi. Jadi, teknik dokumentasi di sini adalah sebuah teknik di mana kita akan membuat laporan ya dari catatan-catatan transaksi sehingga menjadi sebuah dokumentasi nanti bagi perusahaan ya. Dan di sini kemarin kita sudah membahas ya neraca saldo. Jadi neraca saldo di sini adalah berisi ringkasan dari saldo akhir dari masing-masing akun yang ada ya. Dan sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan tentang keadaan perusahaan, entah dia itu untung ataupun rugi ya. Jadi komponen laporan laba rugi, jadi untuk perusahaan yang sederhana ya, yang ada cuma pendapatan dan beban operasional ya. Jadi perusahaan seperti perusahaan jasa gitu ya. Jadi laporan laba ruginya sederhana. Baik, kita masukkan nilainya. Yang pertama kita masukkan pendapatan ya. Jadi sumber data yang ada di laporan laba rugi akan bersumber dari neraca saldo ya. Jadi di sini kita melihat bahwa untuk pendapatan itu ada satu ya, satu akun saja, yaitu pendapatan sewa kendaraan ya, yaitu sebesar 9 juta ya. Jadi nilai 9 juta ini kita masukkan ya ke dalam laporan laba ruginya ya. Jadi sama dengan, jadi masuk ke neraca saldo, enter ya. Sudah 9 juta ya. Setelah itu pendapatan lain-lain tidak ada. Jadi nolkan saja. Jumlah pendapatan sebelum pajak itu ditandai dengan angka 3 ya. Di sini 3 sama dengan 1 plus 2, artinya 1 di sini adalah pendapatan sewa kendaraan, sedangkan 2-nya adalah pendapatan lain-lain. Jadinya untuk mendapatkan jumlah pendapatan sebelum pajak itu didapatkan dari pendapatan sewa kendaraan ditambah pendapatan lain-lain ya. Kita tambahkan. Jadi sama dengan lalu klik 9 jutanya, lalu ditambah 0 ya. Jadi hasilnya itu adalah 9 juta ya. Selanjutnya ada pajak final ya. Jadi pajak final dicari dengan ada angka 3 dikali 0,5% ya. Lihat angka 3-nya itu berarti jumlah pendapatan sebelum pajak dikali 0,5% ya. Jadi tarifnya saat ini masih 0,5 ya. Jadi untuk 0,5 ini adalah untuk perusahaan yang memiliki keuntungan 4,1 miliar ke bawah. Jadi kita masukkan nilainya ya. Jadi 9 juta ya dikali 0,5% ya. Jadi jumlah pendapatan sebelum pajak dikali 0,5%. Jika sudah, tekan enter. Selanjutnya, jumlah pendapatan setelah pajak itu didapatkan dari, nah di sini Bapak sudah buat 5 ya. 5 sama dengan 3 kurang 4 ya. 3-nya apa? Jumlah pendapatan sebelum pajak. 4-nya apa? Pajak final 0,5%. Jadi kita kurangi ya. 9 juta dikurangi 45.000 ya. Hasilnya 8.955.000. Selanjutnya untuk beban operasional nanti yang dimasukkan adalah biaya iklan ya. Di sini cuma ada satu beban saja. Jadi sumber datanya kalian cari di neraca saldonya. Biaya iklannya kita lihat nilainya sebesar 300.000 ya. Selanjutnya biaya lain-lain tidak ada ya. Nanti bisa kalian lihat di neraca saldo untuk biaya lain-lain itu tidak ada ya.
Nah, di sini untuk biaya lain-lainnya nolkan saja. Selanjutnya jumlah beban operasional di sini sama dengan ditandai dengan angka 8, di mana angka 8 ini sama dengan 6 tambah 7 ya. Apa arti angka 6 tambah 7? 6 tambah 7 ini artinya biaya iklan ditambah biaya lain-lain ya. Biaya iklannya diberikan kode 6 ini, biaya lain-lainnya 7 ya. Jadi sama dengan 6 tambah 7 berarti biaya iklan ditambah biaya lain-lain. Jika sudah, enter. Selanjutnya, laba atau rugi bersih sebelum pajak itu didapatkan dari, nah di sini 9 itu adalah laba atau rugi bersih sebelum pajak, 3 itu adalah kode dari jumlah pendapatan sebelum pajak dikurangi 8. 8 itu apa? Jumlah beban operasionalnya. Sehingga sama dengan 3 ya. Jadi 3-nya ini adalah jumlah pendapatan sebelum pajak ya. Jadi yang kita klik 9 jutanya. Selanjutnya dikurangi 8. 8 itu apa? Jumlah beban operasional ya. Jadi di sini kita klik 300 ribunya. Ya sudah, enter ya. Sehingga hasilnya 8.700.000 ya. Selanjutnya kita akan mencari laba atau rugi bersih setelah pajak, itu 10 sama dengan 5 kurang 8 ya. Jadi 5 itu apanya? Jumlah pendapatan setelah pajak, 8 itu adalah, nah di sini ya, jumlah beban operasionalnya ya. Jadi sama dengan 5, jadi jumlah pendapatan setelah pajak 8.955.000 dikurangi dengan jumlah beban operasional ya 300.000, hasilnya 8.655.000 ya. Jika sudah membuat laporan laba rugi, selanjutnya baru membuat laporan perubahan modalnya ya. Jadi laporan perubahan modal ya. Jadi sumber datanya bisa kita lihat di neraca saldo ya. Modal awal nanti bisa dilihat di neraca saldo itu sebesar 600 juta ya. Tinggal sama dengan lalu pindah ke tab neraca saldo, lalu klik nilainya yaitu sebesar 600 juta jika sudah enter ya. Laba atau rugi bersih sebelum pajak bersumber datanya dari laporan laba rugi. Jadi sama dengan lalu pilih tab laporan laba ruginya. Lalu yang dipilih adalah laba rugi bersih sebelum pajaknya sebesar 8.700.000. Ya, tinggal enter. Selanjutnya tinggal kita tambahkan yaitu 3 sama dengan 1 plus 2. Artinya modal awal ditambah dengan laba atau rugi bersih sebelum pajaknya. Jadi sama dengan 600 juta ditambah 8.700.000 ya. Hasilnya itu adalah 608.700.000. Untuk periode kita lihat periodenya di neraca saldo itu tidak ada ya. Jika tidak ada maka kita nolkan saja. Kemudian modal akhirnya, nah ini apa chatnya nih? Ya, sore dari Ida Ayu Gede Putri Maharani. Modal akhir ya, modal akhirnya jadinya 608.700.000 ya, dikurangi 0 ya. Hasilnya itu adalah ya, hasilnya sama ya, karena privonya 0. Jadi hasil modal akhirnya adalah 608.700.000 ya. Selanjutnya yaitu laporan neraca ya. Jadi neraca di sini adalah menggambarkan tentang keadaan perusahaan ya. Baik dari segi hartanya ya. Dari segi hartanya ya. Nanti Pak share videonya ya. Dari segi harta ya. Jadi harta itu digambarkan dengan aktiva ya atau aset ya. Tapi dalam pajak itu namanya aktiva. Lalu aktiva lancar juga ya.
Aktiva lancar di sini adalah aktiva yang bersifat liquid yang dapat dicairkan kapan saja. Aktiva tetap adalah aset perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan setiap tahun akan mengalami penyusutan kecuali tanah, ya. Tanah tidak akan mengalami penyusutan karena nilai tanah dari setiap periode akan naik terus harganya. Nah, sekarang kita masukkan nilai kas kecil, ya. Jadi aktiva lancar dulu. Di sini Pak Sum. Jadi kas kecil di sini adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Jadi sumber data yang kita ambil dari neraca saldo, karena neraca saldo itu menggambarkan ringkasan saldo akhir dari masing-masing akun, ya. Jadi kas kecil sama dengan lalu kita pindah tab ke neraca saldonya. Nah, kita klik, ya. Kita klik 102.700.000, tinggal enter. Selanjutnya ada tabungan BCA, ya. Jadi tabungan BCA merupakan bagian dari kas, ya, perusahaan. Nah, tinggal sumber datanya kita ambil dari neraca saldo, ya. Dari neraca saldo kita klik tab dari neraca saldonya, kemudian klik nilainya yaitu sebesar 124.650.000, lalu tekan enter, ya. Selanjutnya ada giro BCA, ya. Jadi giro BCA merupakan kas yang ada di perusahaan di mana alat pembayarannya itu berupa cek, ya. Nah, di sini kita sumber datanya untuk giro BCA itu ada di neraca saldonya. Jadi klik angka 183 juta, ya. Selanjutnya sewa dibayar di muka, ya. Jadi sewa dibayar di muka di sini adalah suatu akun yang menggambarkan di mana perusahaan melakukan pembayaran di muka sekaligus, ya. Misalnya 1 tahun sekaligus, ya. Sehingga sewa dibayar di muka di sini dijadikan sebagai sebuah aset bagi perusahaan, di mana setiap awal bulan gitu, ya, akan mengalami pengurangan nilainya. Nah, di sini kita lihat, ya, kita hubungkan, ya, ke neraca saldonya. Nilai buku dari sewa dibayar di muka adalah 75 juta, ya. Tinggal diklik 75 jutanya, tekan enter. Selanjutnya perlengkapan kantor juga, ya. Jadi perlengkapan kantor di sini juga merupakan aset lancar, ya. Jadi perlengkapan kantor juga di akhir bulan, ya, harus mengalami penyesuaian istilahnya, ya. Jadi jika kita membeli perlengkapan kantor, nanti jangan pembukuannya pembelian perlengkapan gitu, salah, ya. Tetapi perlengkapan kantor pada kas gitu misalnya. Di akhir bulan nanti perusahaan akan menghitung berapa jumlah perlengkapan kantornya, nilai bukunya, ya. Nanti misalnya sisanya lagi 1,5 juta gitu, ya, nilai bukunya, jadi tentunya akan mengalami penyesuaian. Jadi jurnalnya itu adalah beban perlengkapan pada perlengkapan kantor, ya. Jadi perlengkapan kantor nilai bukunya akan berkurang di akhir bulan, ya. Nah, di sini kita hubungkan perlengkapan kantornya, yaitu kita klik neraca saldonya, ya, di sini sebesar 350.000, enter, ya. Selanjutnya ada piutang usaha, ya. Jadi piutang usaha di sini artinya customer kita itu punya utang di perusahaan, ya. Biasanya customer-nya melakukan pembelian secara kredit, ya, atau perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit, ya. Jadi piutang usaha kita hubungkan, ya, ke neraca saldonya. Jadi di sini nilai bukunya itu adalah 3 juta. Selanjutnya kita jumlahkan, ya, jumlah aktiva lancar itu berapa, ya. Tinggal ditambah, ya. 102.700.000 ditambah 124.650.000, selanjutnya ditambah lagi, ya, 183 juta, ditambah lagi 75 juta, selanjutnya ditambah lagi 350 juta, selanjutnya ditambah lagi 3 juta, ya. Jika dipakai
Microsoft Excel tinggal pakai rumus function sum ya, SUM ya, sama dengan SUM kurung buka di blok ya dari kas kecil sampai piutang ya. Setelah itu tekan enter ya. Jadi di sini hasilnya untuk total aktiva lancar itu adalah 488.700.000 ya. Selanjutnya aset tetap ya. Jadi aset tetap itu ada tanah, ada kendaraan, ada bangunan dan peralatan ya. Namun di sini Bapak isi cuma 2 saja. Yang pertama tanah tidak ada ya. Kok tidak ada gitu? Karena usahanya ini menyewa tempat ya. Dari mana tahu dana transarana ini menyewa tempat? Dari akun sewa dibayar di muka ya. Itu sudah bisa dijadikan ya sebagai indikator bahwa dana transarana di sini sudah menyewa tempatnya, namun dibayar mungkin 1 tahun sekaligus ya. Untuk kendaraan ya, minibus ya, minibus di sini kita lihat di neraca saldo ya, yaitu nilai bukunya ya sebelum depresiasi ya, itu sebesar 180 juta ya, tinggal enter saja. Selanjutnya kita tambahkan ya jumlah aktiva tetapnya, yaitu tanah ditambah nilai buku tanah ditambah dengan nilai buku minibusnya ya. Nah di sini Bapak kasih tanda ya, 10 sama dengan 8 tambah 9 ya. Itu artinya 8 di sini adalah kode angka dari tanahnya, 9-nya adalah minibusnya ya. Jadi kode-kode ini tergantung dari jumlah akun ya. Semakin banyak akunnya, maka angkanya juga semakin banyak ya. Dan di sini kita tambahkan ya, nilai buku dari tanah 0 ditambah dengan nilai buku dari minibusnya ya. Tekan enter ya. Nilainya jadinya 180 juta ya. Selanjutnya total aktivanya berapa ya? Jadi total aktiva itu, nah di sini sudah Bapak isi ya, 11 sama dengan 7 tambah 10, itu artinya jumlah aktiva lancar, itu aktiva lancarnya 7, lalu 10-nya apa? 10-nya adalah jumlah aktiva tetapnya. Sehingga total aktiva itu didapatkan dari jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetapnya ya. Tinggal sama dengan, lalu klik jumlah aktiva lancarnya yaitu sebesar 488.700.000 ya, ditambah dengan jumlah aktiva tetap 180 juta ya. Nah, ini ditambah hasilnya adalah 668.700.000 ya. Nah, untuk asetnya sudah atau aktivanya, selanjutnya kita masuk ke bagian kewajiban atau utang atau pasiva ya. Nah, di sini yang nomor 12 ya. Jadi nomornya terurut ya. 1 2 3 7 8 9 10 setelah 10 ke atas lagi. Ya seharusnya 11 ini ya. Oh iya. Nah, enggak apa-apa dah. Seharusnya 11 di sini ya. Nah, Bapak koreksi aja ya. 11 di sini 10. Bapak koreksi aja langsung. 11 di sini 12 ya seharusnya. Dan di sini 13. Jadi 11 tambah 12 ya. Apa perbaiki dulu. 14. Jadi terurut 15. 16 ya. 16 ini artinya 14 ditambah 15. Ini 17. 17, 13, 16. 18. Nanti harus terurut ya. Baru Bapak ngah ini. Ini 20 ya. Ini 21. 21, 18, 19, 20 ya. Artinya di sini 22, 17 ditambah 21 ya. Nah, kita lihat ya utang pajak ya nomor 11. Ini sudah 10. Nah, di sini 11. Kita lihat neraca saldo, apakah ada utang pajak ya?
Tidak ada ya. Berarti 0 ya. Kita nolkan nilainya. Selanjutnya ada utang usaha. Jadi utang usaha kita lihat di neraca saldo. Untuk utang usaha di sini 60 juta ya. Jadi kita pindahkan sama dengan lalu klik tab neraca saldonya, lalu klik 60 jutanya, lalu enter ya. Setelah itu tinggal ditambahkan ya, 11 tambah 12 berarti utang pajak ditambah utang usaha ya. Enter ya. Jadi jumlah kewajiban lancar di sini 60 juta. Berarti Dana Transarana memiliki utang yang harus dilunasi di bawah 1 tahun itu sebesar 60 juta ya. Selanjutnya kewajiban jangka panjang, utang bank ya. Kita lihat di neraca saldo apakah ada utang bank? Tidak ada ya. Jika tidak ada berarti nolkan saja. Utang kewajiban jangka panjang lainnya apakah ada? Tidak ada ya. Kita nolkan. Jadi kewajiban jangka panjang di sini adalah utang yang dimiliki oleh perusahaan di mana jatuh tempo pelunasannya itu di atas 1 tahun ya. Nah, di sini 0 tambah 0, jadi jumlah kewajiban jangka panjangnya itu adalah 0 ya. Karena utang banknya 0, utang kewajibannya juga tidak ada ya. Total kewajiban atau total utang berapa jadinya? Nah, di sini sudah Pak ketik 17 sama dengan 13 tambah 16. Itu artinya jumlah kewajiban lancar sebesar 60 juta ditambah 16, ditambah kode 16-nya. Jadi 16-nya di sini adalah jumlah kewajiban jangka panjangnya. Jadinya 0 ya. Jadinya 60 juta ditambah 0 nanti ya. Sehingga sama dengan 60 juta ditambah 0 ya. Enter. Jadi total kewajiban itu adalah sebesar 60 juta ya. Selanjutnya ekuitas ya. Ekuitas ada modal awal usaha ya. Jadi modal awal usaha kita bisa lihat sumber datanya di neraca saldo ya. Nah, di sini modal awal usaha ya. Nah, tinggal klik saja 600 jutanya lalu enter ya. Selanjutnya laba atau rugi tahun berjalan ya. Jadi ini untuk laba rugi tahun berjalan merupakan sebuah informasi bagi perusahaan ya. Gimana keadaan perusahaan itu selama 1 tahun pembukuan ya. Jadi biasanya diakumulasikan ya pada bagian laporan laba ruginya. Nah, di sini kita ketik sama dengan lalu sumber datanya itu ada di laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi bersih sebelum pajak ya sebesar 8.700.000 ya. Tinggal enter. Selanjutnya ada prefer ya. Jadi prefer di sini artinya pemilik usaha mengambil uang di perusahaannya sendiri ya. Jadi untuk prefer kita lihat di neraca saldo itu tidak ada ya. Makanya untuk di neraca juga dinolkan saja nilainya. Setelah itu baru ditotalkan ya. Jadi 600 juta ditambah 8.700.000 ya. Nah, untuk prefer jika ada dia pakai min aja nanti ya. Jadi ditambah prefernya ya. Jika kita totalkan kita pakai sum ya. SUM sama dengan SUM kurung buka di blok dari modal awal usaha sampai prefer, setelah itu enter. Hasilnya itu adalah 608.700.000. Selanjutnya total kewajiban dan ekuitas ya. Jadi total kewajiban dan ekuitas dicari 17 tambah 21 ya. 17-nya itu adalah total kewajiban. Ditambah 21, 21 itu adalah total ekuitas. Jadi sama dengan total kewajibannya sebesar 60 juta ditambah dengan total ekuitasnya yaitu sebesar 608.700.000, hasilnya itu adalah sebesar 668.700.000 ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya total aktiva ya. Nilainya itu adalah sebesar 668.700.000.
Sedangkan total kewajiban dan ekuitas itu adalah 668, 700.000. Jadi harus seimbang ya. Harus sama nilainya antara total aktiva dengan total kewajiban dan ekuitas. Apabila tidak sama keduanya ini, maka analisa atau penghitungan atau pembuatan laporan keuangan yang sedang dibuat itu terdapat kesalahan ya. Nanti biasanya dia melakukan audit ya, audit pada neraca dengan jika pengalaman Bapak pribadi itu melakukan audit dengan menggunakan neraca lajur ya. Nah, ini ya harus sama ya, ini Bapak tandai ya. Ini harus sama nilainya ya. Baik, demikian penjelasan Bapak mengenai pembuatan ya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca sebagai dokumentasi dari perusahaan dalam bentuk pelaporan keuangan ya. Mungkin ada yang ingin tanyakan bisa lewat chat saja ya. Jika lewat telepon suaranya kurang jelas. Ini nanti boleh di-share ya, nanti Pak share ya. Nanti lewat YouTube seperti biasa ya. Ada lagi? Ada yang bertanya bisa lewat chat ya. Ada? Ya, tidak ada ya. Baiklah, karena tidak ada maka untuk ya perkuliahan hari ini yaitu tentang teknik dokumentasi yaitu membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.